teman-teman, perkenalkan nama saya Kristi Julita. Saya dari kelas 12 OTKP 1. Saat ini saya akan mempresentasikan materi dari mata pelajaran Otomatisasi Tata Kelola Kepegawaian yang berjudul Definisi Disiplin Kerja. Definisi disiplin kerja mempelajari 1. Pengertian disiplin kerja. 2. Jenis-jenis disiplin kerja. 3. Aspek dan indikator disiplin kerja. 4. Faktor yang mempengaruhi disiplin kerja. 5. Tujuan disiplin kerja. 1. Pengertian disiplin kerja. Disiplin kerja yaitu suatu sikap dan perilaku seseorang yang menunjukkan ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban pada peraturan perusahaan atau organisasi dan norma-norma sosial yang berlaku. Berikut definisi dan pengertian disiplin kerja dari beberapa sumber. Yang pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2008, disiplin adalah tata tertib, ketaatan dan kepatuhan kepada peraturan tata tertib, bidang studi yang memiliki objek sistem dan metode tertentu. Kedua, menurut Mangkunegara pada tahun 2001, disiplin kerja dapat diartikan sebagai pelaksanaan manajemen untuk memperteguh pedoman-pedoman organisasi. Ketiga, menurut Siswanto pada tahun 2001, disiplin kerja dapat didefinisikan sebagai suatu sikap menghormati, menghargai, patuh dan taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, serta sanggup menjalankan dan tidak mengelak menerima sanksi-sanksinya apabila ia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya. Keempat, menurut Hasibuan pada tahun 2002, disiplin adalah kesadaran dan kesediaan seseorang untuk mematuhi semua peraturan organisasi dan norma-norma sosial yang berlaku. Dan yang kelima, menurut Hotges, disiplin dapat diartikan sebagai sikap seseorang atau kelompok yang berniat untuk mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan. Dalam kaitannya dengan pekerjaan, pengertian disiplin kerja adalah suatu sikap dan tingkah laku yang menunjukkan ketaatan karyawan terhadap peraturan organisasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa disiplin kerja adalah suatu kemampuan yang akan berkembang dalam kehidupan keseharian seseorang atau kelompok organisasi dalam bertaat asas peraturan, norma-norma, dan perundang-undangan untuk melakukan nilai-nilai kaidah tertentu dan tujuan hidup yang ingin dicapai oleh mereka dalam bekerja. Selanjutnya adalah jenis-jenis disiplin kerja. Terdapat 5 jenis disiplin kerja. Yang pertama adalah self-imposed disiplin, yaitu disiplin yang dipaksakan diri sendiri. Yang kedua adalah command disiplin, yaitu disiplin yang diperintahkan. Ketiga adalah disiplin preventif. Disiplin preventif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mendorong para karyawan agar mengikuti berbagai standar dan peraturan sehingga penyelewengan-penyelewengan dapat dicegah. Yang keempat adalah disiplin korektif. Disiplin korektif adalah kegiatan yang diambil untuk menangani pelanggaran terhadap aturan-aturan dan mencoba untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran lebih lanjut. Dan disiplin progresif. Disiplin progresif adalah memberikan hukuman-hukuman yang lebih berat terhadap pelanggaran-pelanggaran yang berulang. Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengambil tindakan korektif sebelum hukuman-hukuman yang lebih serius dilaksanakan. Ketiga adalah aspek dan indikator disiplin kerja
Menurut Robbins, pada tahun 2005 terdapat 3 aspek disiplin kerja, yaitu disiplin waktu, disiplin peraturan, dan disiplin tanggung jawab. Sedangkan menurut Sutrisno, pada tahun 2009 terdapat 4 indikator disiplin kerja, yaitu taat terhadap aturan waktu, taat terhadap peraturan perusahaan, taat terhadap aturan perilaku dalam pekerjaan, dan taat terhadap peraturan lainnya di perusahaan. Faktor yang mempengaruhi disiplin kerja. Menurut Hasibuan pada tahun 2002, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat disiplin kerja, yaitu tujuan dan kemampuan, kepemimpinan, balas jasa, keadilan, waskat atau pengawasan melekat, ketegasan, dan sanksi. Tujuan disiplin kerja antara lain: pertama, menghilangkan pekerja yang tidak produktif. Kedua, meningkatkan kinerja karyawan. Dan yang ketiga, membenarkan tindakan HRD. Demikian presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan atau ada bagian yang kurang jelas, silahkan tanyakan di kolom komentar. Atas waktu dan perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.